Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini saya mau ngejelasin, jadi hasil olah data statistiknya sudah saya selesaikan. Jadi ini kira-kira hasil olah data statistiknya, ya. Nah, ini hasilnya seperti inilah yang saya kerjakan, seperti ini ya. Nah, di sini kan kita mengolah datanya menggunakan software Smart PLS. Nah, ini software Smart PLS. Seperti ini tampilannya ya. Jadi dari sini semua, ini outputnya saya berikan dalam lampiran, file lampiran. Ini output-outputnya ada di sini. Nah, kita coba mulai menjelaskan hasilnya yang menurut saya penting. Dimulai dari sini dulu. Nah, di sini ada bagian namanya uji signifikansi pengaruh, atau nama lainnya apa ya? Uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini kalau dalam SEM atau dalam PLSM, dia termasuk dalam bagian inner model menggunakan metode bootstrapping. Jadi kalau kita lihat di Smart PLS, nah untuk menguji hipotesis kita menggunakan bootstrapping. Ini di software Smart PLS. Bootstrapping ini kegunaannya untuk menguji hipotesis ya. Nanti hasilnya ada di sini. Nah, ini hasil dari bootstrappingnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita lihat dari sini, kita bisa lihat di sini kita ini dulu kita coba artikan ya. Yang ini dulu nih. Yang ini orange. Jadi kita lihat BI rate itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham. BI rate berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Tahu dari mana berpengaruh signifikan? Kita bisa lihat nilai dari p-value-nya. Kalau nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka BI rate-nya itu berpengaruh signifikan. Jadi di sini BI rate berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Ini udah saya buat. Karena dia berpengaruh signifikan, maka hipotesisnya diterima. Nah, yang kedua sekarang kita coba lihat yang ini. Pengaruh inflasi terhadap harga saham. Ternyata nilai p-value-nya 0,000 juga lebih kecil daripada 0,05, maka inflasinya juga berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian untuk, sekarang yang ketiga, yang ini. Yang ketiga ini saya beri warna apa ya? Warna biru deh. Nilai tukar juga berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Karena nilai p-value-nya 0,000. Seperti itu. Jadi kalau di sini BOPO juga berpengaruh signifikan terhadap ROA karena p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Ini BOPO. Nah, jadi kita bisa lihat NIM juga berpengaruh signifikan terhadap ROA sampai sini. Jadi kalau saya beri warna, misalkan saya kasih warna kuning, nah ini semua berpengaruh signifikan. NIM berpengaruh signifikan terhadap harga saham. ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dikatakan berpengaruh signifikan kalau nilai p-value-nya semua di bawah 0,05. Seperti itu dia. Ya. Nah, sementara yang saya kasih warna ini misalkan kasih warna oranye, ini pengaruhnya dia tidak signifikan yang berwarna oranye ini. Ya. Jadi LDR itu tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Karena nilai p-value-nya 0,051. Sudah melebihi 0,05. Begitu juga NPL itu tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA karena nilai p-value-nya di atas 0,05. Sampai ini, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA karena p-value-nya di atas 0,05. Seperti itu. Warnanya saya hilangin aja. Oke. Jadi gitu cara bacanya ya. Jadi ini cara bacanya kita hanya perlu tahu berpengaruh signifikan atau tidak. Seperti itu. Pengaruhnya signifikan artinya pengaruhnya itu sudah cukup kuat menurut penilaian statistik. Kalau pengaruhnya tidak signifikan, artinya pengaruhnya belum cukup kuat berdasarkan penilaian statistik.
Nah, kemudian di sini ada nilai R square. Ini untuk mengetahui persentase pengaruhnya berapa persen. Di sini nilai R square dari harga saham ya 0,655, artinya CKPN, BOPO, LDR, NIM, ROE, NPL, sampai ROA mampu menjelaskan atau mampu mempengaruhi harga saham sebesar 65,5%. Nah, sementara kalau ROA, nilai R square-nya 0,911. Artinya CKPN, BOPO, LDR, NIM, ROE, NPL, inflasi, nilai tukar, BI rate mampu mempengaruhi ROA sebesar 91,1%. Nah, ini dia. Nah, menurut saya ini yang penting sih. Yang lain sih, ini statistik deskriptif. Nah, di statistik deskriptif ini menjelaskan ya kayak nilai minimum, nilai maksimum. Contohnya untuk variabel CKPN, nilai minimumnya 0,32, nilai maksimumnya 6,22, rata-ratanya 2,012, standar deviasinya 1,254. Jelasnya di sini. Jadi sebenarnya bisa ditelusuri lagi. Misalkan nih, nilai paling rendah CKPM, nilai minimum CKPM itu 0,32. Kita bisa telusuri lagi di datanya, ya kan? Telusuri lagi di data. Jadi yang paling rendah itu kita bisa lihat siapa. Nah, dicek lagi di sini. Di sini misalnya CKPN. Kan? Misalkan nih CKPN 0,342. Ya udah kita cari siapa nih 0,342. Ini 0,342. Ya tinggal dicari aja deh di sini ya 0,342. Kita pakai fungsi minimum bisa untuk mencari nilai paling rendahnya. Ya kan 0,32, sorry 0,32 ya. Benar nggak 0,32 tadi? Di sini ya 0,32 kan benar kan? Tinggal dicari itu di perusahaan apa, tahun berapa. Nih kan? Ternyata dia di perusahaan Mega tahun 2019. Bisa ditelusuri lebih dalam lagi gitu. Milik perusahaan siapa, tahun berapa. Gitu. Itu informasinya seperti ini aja sih, deskriptif. Nah, kemudian ada namanya pengujian outer model. Sebenarnya outer model ini kan datanya kan data keuangan ya. Sebenarnya kalau datanya keuangan, kemudian jumlah itemnya itu, jumlah item contoh gini, CKPN ya ada satu itemnya, BOPO ada satu itemnya, LDR ada satu, ROA ada satu, harga saham ada satu. Itu namanya single item dia. NPL 1 itu nggak perlu outer model, tapi dibuat pun juga nggak ada masalah. Karena kalau dia itemnya ada satu aja, kayak ROA-nya ada satu, BI rate-nya ada satu, nilai tukarnya ada satu, itu pasti nilai loading faktornya itu pasti satu. Artinya ya dia mengukur dirinya sendiri, makanya satu. Dikatakan lolos kalau dia di atas 0,7, berarti udah lolos. Juga pasti satu nilainya, AV-nya satu udah lolos. Kalau AV ini harus di atas 0,5. Kompositnya juga satu, ini harus di atas 0,7 udah lolos. Ini juga udah lolos, Cronbach's alpha-nya di atas 0,7. Validitas diskriminannya juga udah lolos. Yang di atas ini, yang di atas ini, yang di atas ini harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Yang di atas ini harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Yang di atas ini harus lebih besar daripada bawahnya. Berarti udah lolos dia. Ini namanya pengujian outer model. Outer model itu isinya ada loading faktor, AV, composite, Cronbach's alpha, validitas diskriminan. Tapi yang paling penting sih sampai sini. Ini sih poin utamanya kan pengujian hipotesis ini. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.